Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat ya Pak. Ini udah terdengar suaranya, sahabat. Siapakah beliau ini? Tentu tidak asing lagi untuk kita semua. Nanti saya bakalan ngobrol santai dengan beliau karena memang seperti biasa topik kita di bulan Ramadan ini sebuah program spesial Rasa FM, yaitu ngobrol santai Ramadan. Dan kayaknya memang harus santai nih Pak Ilham. Pak Ilham udah sebut nama. Padahal tadi mau surprise dulu walaupun di tagline-nya nanti sudah ada Pak Ilham namanya. Tapi izin dulu. Sebut tagline saya nanti offside tuh. Oh gitu. Baiklah. Nah ini tagline saya kan Sulawesi Selatan, orang udah tahu tagline-nya RRI ini. Apa coba?
Jangan sampai sih offside, tapi izin Nah, izin, ya. Pak Ilham, saya pengen, ceritakan sedikit walaupun sebenarnya warga Kota Makassar nggak perlu lagi nih tahu, cuman nggak apa-apa Iya. kita refresh aja bagaimana, kiprah Bapak Ilham Arif Sirajudin dalam, menata karirnya sampai saat ini. Nah, beliau tentunya sahabat Trust tidak kita lupakan selalu Bapak Doktor Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudin MM yang lahir di Goa pada 16 September Salah. Makassar. Ambil di medsos nih, salah Oh, saya. baiklah. Baru Makassar 16 September 65. 1965. Ya, Baik, mohon 1965 izin, kan di mohon maaf. situ. Itu dia yang Ya, valid langsung sumber primer ya. Jadi tidak langsung sumber yang langsung. masih ada tersadur. Baik, nah tentunya kita ketahui bersama Pak Ilham Tabe, beliau merupakan politikus Indonesia yang saat, ini atau pernah beliau menjabat sebagai wali kota Makassar pada 2 periode yaitu pada tahun 2004 sampai 2009, kemudian pada tahun 2009, 2014. Yang luar biasa sekali Pak Ilham yang saya dapatkan. Ini mohon izin juga mungkin bisa ditambahkan, diklarifikasi bahwa memang Pak Ilham yang akrab disapa dengan Pak Aco. Ya, betul. Ini ada dijuluki sebagai bapak pembangunannya Kota Makassar. Kenapa? Karena, prestasi Bapak sebagai, dengan berbagai yang, reward yang ada, yaitu sekitar 160-an penghargaan, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke. Waduh, ini kalau bicara tentang prestasi kayaknya angkat tangan ya, luar biasa sekali. Tapi kita nggak pernah ngejar-ngejar prestasi, biarin aja dia datang. Datang gitu ya. Nah, ini dia yang mau dikulik Pak Aco. Nah, Kenapa bisa ada mindset, bilang, "Datang." iya, Apa yang terjadi? Apa filosofinya sampai bahwa prestasi itu mengejar kita? Kita bukan kejar prestasi. iya. Kadang-kadang kita fokusnya kejar prestasi, padahal kita ini Dalam oke, dalam bidang langsung mhm, tertentu mungkin iya, dalam bidang olahraga atau mungkin dalam mengejar ilmu, tapi dalam bentuk pengabdian mhm, tidak ada, karena ruang pengabdian itu siklusnya tidak pernah boleh ada yang kosong, mhm, gitu loh. Sehingga apapun yang kita selalu buat, ya, asal itu untuk kebaikan dan demi kepentingan banyak, lakukan. Seperti apa yang saya lakukan selama 10 tahun, menetapkan 168 sekian banyak saya nggak pernah bercita-cita mhm, meraih itu, ya. iya, Kecuali satu yang menjadi motivasi, yaitu yang namanya Piala Adipura. Karena mhm, itu menjadi sebuah simbol. Maka kita kejar bersama, bukan saya mengejar, kita bersama-sama dengan masyarakat. Artinya harus edukasi masyarakat tentang pola hidup bersih untuk mengejarkan sebuah simbol kota bersih yang namanya Adipura. Maka itu saja yang kita lakukan. Selain itu nggak pernah datang tiba-tiba kita dapat diundang, dapat penghargaan seperti ini, dapat penghargaan sini, ya terima aja, karena tapi mhm, kan tidak tidak bagian dari sebuah target yang ingin dicapai, iya, kecuali yang saya katakan tadi Adipura, iya, karena itu adalah hal yang harus dipaksakan, terhadap kondisi masyarakat, terhadap, lingkungannya untuk bersih semua kita dapatkan hal seperti itu. Saya sih memaknai sebuah jabatan dan sebuah, pekerjaan adalah ruang pengabdian yang, kira-kira, ingin mencari, untuk kebaikan. Jadi mhm, saya memaknai bahwa apapun yang saya lakukan kalau itu ternyata memberi nilai manfaat, insya Allah akan menjadi amal jariah buat saya, buat saya untuk di akhirat nanti. mhm, Makanya yang mhm, kedua kan selalu saya katakan iya, tidak ada kebaikan yang sia-sia. mhm, Jadi berbuat baik aja. Kita berbuat aja, baik aja tidak belum tentu orang bisa terima, makanya ada kata-kata mutiara saya. iya, Berbuat baik saja belum tentu orang baik sama kita, apalagi tidak gitu loh. Gitu. mhm. Jadi seperti itu. Quotes hari ini the day. Oh, Quotes-nya dari Pak Aceh ya. Pak, ini kan tema kita kali ini adalah terus bergerak demi mencapai tujuan. iya. Nah, di ngobrol santai Ramadan ini saya belum apa-apa sudah dikasih semacam, eee, pandangan hidup yang Mhm, itu sangat kayaknya menggiring kita mhm. sebagai hidup kita ada moral, ada religius keagamaan kita di situ, yang akhirnya semua ini sampai di titik ada pencapaian tak yang tidak perlu kita kejar tapi disampai karena kita ada tadi jalur yang kita jalani, ada filosofi hidup yang kita pegang. Iya, Tapi pastinya tidak langsung ujuk-ujuk itu ada di pikiran kita, di hati kita. iya, Ada proses hidupnya Pak Aco yang
dibawa sampai ke titik itu. Iya. Nah, itu yang bikin penasaran dan mudah-mudahan jadi inspirasi, minimal untuk anak-anak kita. Dari kecil seorang Bapak Ilham Arif itu sebenarnya siapa? Bagaimana? Saya sih seperti anak kecil yang biasa. Ketika saya, SD, Iya. kebetulan bapak saya bupati di Goa. Waktu saya kecil bapak saya bupati Iya. tahun 76 sampai tahun 85. Dan ketika saya SD tahun 76 itu kira-kira kelas 4, kelas 5, ya. Satu waktu karena saya tinggal di Goa, sekolahnya di SD Mangkurat, Makassar. Satu waktu dalam satu perjalanan antar jemput, terlintas dalam pikiran karena Mmm. cita-cita orang tua bagi seorang anaknya itu selalu harus lebih daripada orang Orang tua, tuanya. ya. Targetnya Mhm. orang tua merasa berhasil kalau Iya. dalam satu perjalanan saya pulang ke Goa, teringat saya terhadap, kondisi itu. Ini usia Saya bilang, berapa Ki waktu kelas itu? 4, kelas 5 kalau nggak salah itu. Jadi Mhm. kira-kira tahun kan Bapak bupati itu tahun 76, Iya. saya 76 itu kelas 4 kalau nggak salah, Mmm. SD, kelas 4 SD. Terlintaslah, wih, nanti kalau saya besar ini, berarti saya harus jadi wali kota atau gubernur, karena Bapak sudah bupati. Iya. Kan cita-citanya orang tua harus lebih dari Dari anaknya, dari dia, dari dia, dari anaknya anaknya itu sendiri. harus lebih dari dia. Makanya Mhm. saya terlintas dan itu ada di catatan di buku saya, Iya. buku pertama saya, Perjalanan Masih Panjang. Kalau ada buku saya di, apa, di Gramedia, Perjalanan Mmm. Masih Panjang, itu saya katakan di situ. Mungkin waktu itu saya menghayal seperti itu, ada malaikat lewat. Iya, Masya Allah. Makanya jangan Langsung diaminkan. iya, kira-kira begitu. Nah, sehingga saya jadi wali kota. Pikiran saya kan itu hari, waktu itu, saya jadi wali kota atau gubernur. Siapa tahu saya jadi gubernur lagi, amin. Luar biasa. Ini adalah Seperti itu. Jadi, yang saya mau berikan seperti ini, bahwa Iya. tidak perlu ada target muluk-muluk yang harus dikejar dengan memaksakan diri. Bagaimana Jalani, maksudnya? saya Iya. bilang, saya jalani semua ibarat seperti air yang mengalir di mana dia berhenti, dia tertumbuk pada satu batu dan akan berhenti di situ, maka dia akan stop di situ. Jalani saja hidup ini seperti apa, Mhm. dengan sebuah motivasi yang besar, Mhm. dengan hal-hal yang positif, dengan pendekatan, pasti pendekatan religi. Karena tidak ada capaian kita yang kita akan dapatkan, Mhm. itu bukan bagian daripada takdir dari Allah. Apapun perjalanan hidup kita, saya ini sudah pernah berada pada pucuk pimpinan tertinggi dalam sisi kehidupan saya, top level. Tapi saya juga pernah jatuh pada titik terendah, Mhm. yang mungkin saat itu saya sudah merasa orang terhina. Mhm. Tetapi ketika saya mampu menghadapi melewati itu dan merenungkan bahwa tidak akan pernah jatuh sehelai daun dari tangkainya tanpa izin Allah. Sehingga manusia dalam perjalanan hidupnya tidak akan mungkin manusia akan menjalani hidup itu tanpa izin Allah. Makanya ketika saya tertimpa masalah hukum, saya introspeksi diri dan saya bersujud, saya minta pada Allah, begitu berat ujian yang kau berikan sama saya, padahal saya tidak melakukan itu. Artinya kalau saya mengatakan saya tidak melakukan dan saya mengadu sama Allah, dan saya ternyata melakukan, pasti bale-bale mentong ini. Allah Anda satu mengatakan ini, gitu kan, Pak, ya? makanya saya berani bersumpah. Iya, 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 Saya iya. berani bersumpah. Mhm. Perjalanan itu, ya, akhirnya saya Iya. sadar bahwa, oh, ini bagian daripada takdir. Yang kedua, langsung saya melakukan, introspeksi diri bahwa apa yang diberikan ujian sama saya ini adalah merupakan wujud cintanya Allah sama saya, Nah, itu dia. kasih sayangnya Allah sama saya. Artinya, saya masih diberi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri. Ketika saya sekolah 4 tahun di pesantren itu, maka saya ambil sisi positifnya. Saya mampatkan waktu 4 tahun itu betul-betul mendekatkan diri. Alhamdulillah hikmahnya saya dapatkan. Makanya saya mengatakan saya tidak menyesal karena itu adalah bagian dari sebuah takdir yang harus saya jalani. Tetapi dari Mhm. ujian itu hikmah yang saya dapatkan sangat luar biasa. Antara lain, Iya. gatal tangan kalau habis sholat tidak pegang Quran. Masya Allah. Ada rasanya tidak tidak cukup kalau tidak pegang Quran, gitu loh.
Dulu 10 tahun kita jadi wali kota, megang aja susah, apalagi baca, gitu loh. Sekarang ini ada kurang kalau kita tidak apalagi habis sholat subuh, maghrib, isya, alhamdulillah bisa khatam 1 bulan 1 kali, paling tidak 1 bulan one day one juz kita belajar motivasi ya. Bulan Ramadan kita paksakan 2 3 kali khatam, ini dapat gitu terus. Itu saya menemukan hikmah yang saya dapatkan yang luar biasa. Kemudian dari sisi pengendalian emosional ya, pengendalian emosional akhirnya semakin semakin tenang membawa diri ini dalam menghadapi berbagai masalah ya. Ternyata eh, apapun yang dilakukan, apapun dorongan dari luar, kalau kemudian Allah tidak berikan jalannya, tidak. Tetapi tidak akan mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa kau berusaha. Ya, Allah akan memberikan pada orang yang betul-betul mau berusaha untuk mendapatkan itu semua. Makanya ya jalani aja. Kita jalani sekarang. Ada ruang kontemplasi Ya, beberapa waktu dan ternyata ruang kontemplasi itu mengantarkan kebiasaan semakin hidroksilabilahnya gitu ya, Pak? betul, itu yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan Dan itu yang membimbing sampai saat ini? sampai hari ini. Insya Allah. Aduh, jadi ini sebenarnya segmen-segmen terakhir Pak Aco. Kalau bicara tentang sebenarnya Kan apa? kan saya bilang, Iya, kalau perjalanan iya, perjalanan kecil, saya tidak beda dengan anak-anak yang lain. sama aja gitu. Sama, Tapi kan dibilang ada privilege Kak. cuman waktu itu memang orang tua, Iya. keluarga dalam bidang pendidikan agak keras. Oh, Nah, ini dia. terus Oke, seperti apa terus kerasnya? terus terang saya ibu saya tuh Iya. keras dalam, bidang pendidikan. Kakak-kakak saya itu disiapin guru lesnya di rumah, di apa, bahkan tidak tanggung-tanggung ibu pakai rotan kalau suruh anak-anaknya belajar. Karena dia mau lihat anak-anaknya. Orang tua saya selalu bilang itu, "Kau tidak perlu berikan apa-apa sama saya, tapi saya sudah bersyukur kalau orang sudah bisa menceritakan, oh anaknya Pak Sirajudin itu sarjana ini." Itu menjadi kebanggaan. Ibu saya selalu bilang begitu, "Kau tidak perlu kasih saya apa-apa, tapi saya sudah bangga kalau kau sudah bisa menjadi orang sebuah sarjana." Dan itu selalu diomongkan. Jadi orang tua saya memang agak keras, terutama ibu saya ya, ibu saya yang membimbing untuk bidang pendidikan. Oh, jadi, dari seorang, Pak Ilham, Hmm. itu dari kecil memang bagi pandangannya tuh pendidikan itu nomor 1, Iya, gitu, dan itu dari ibu? dari ibu. Sampai Iya, sampai iya. tegas begitu Karena Ibu, keras? ibu saya selalu bilang Oke. begini, bapak saya kan seorang militer polisi Iya, yang mobilitasnya cukup tinggi dan selalu berpindah-pindah. iya. Sehingga untuk fokus pada keluarga kecil waktunya, maka peran itu diambil sama ibu saya. Ibu saya lah yang kemudian yang banyak berperan dalam mendorong anak-anaknya untuk sekolah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya karena waktu saya lah paling terakhir, adik-adik saya sudah bapak udah sibuk, ibu juga udah sibuk di Goa. Jadi begitu bapak saya jadi bupati di Goa, kakak tertua saya yang mengalami bagaimana keras pendidikannya, itu yang mengambil alih peran ibu yang dokter sekarang itu. Dia mengambil peran ketika saya SMA harus di Bandung, ya dia yang atur semua, bukan lagi ibu, Nah, kakak saya. berarti istilah rantau Ki juga sempat rasakan rantau Oh ya, Pak, dan iya, itu kayaknya di mana-mana kalau Imam Syafi'i bilang merantau lah gitu ya, karena teman kita yang tinggalkan akan ada teman baru di iya, rantau dan betul, itu membuat kita istilahnya lebih kuat mental kita. betul. Dan bisa Ki ceritakan seperti apa sebenarnya, pesan atau ibrah yang kita ambil dalam perjalanan, sekolah yang mungkin tidak di Makassar, Saya kuliah? sekolah di Bandung Iya, itu kurang lebih 3 tahun, SMA, ya. Saya SMA di Bandung 3 tahun dengan, kondisi hidup yang terbatas. Saya ingat sekali waktu itu tahun 81 saya masih dapat kiriman 100.000. 100.000 tahun 81 untuk 1 bulan dan saya tidak punya keluarga di Bandung. mmm, Jadi, cukup tidak cukup. Jadi kadang-kadang saya kalau sudah kehabisan ya, sementara tidak ada keluarga di Bandung, keluarga semua di iya. Jakarta, mencari ongkos untuk sampai saja di Jakarta. Bagaimana caranya sampai dapat ongkos saya? Pergi ngamen. Sampai kapan? Mengamen, ada saya punya lago, Iya. gitar, main gitar,
Kita pinjamin dulu ya. Pokoknya asal dapat 2.000 perak udah nyampe Jakarta. Di era Saya itu ingat ya iya, rasanya. iya masih 1.000 Masih banyak lumayan masih lah. 1.000 perak, bus, Jakarta Bandung, Iya, terus, dapat bisa makan di jalan, pokoknya dapat 2.000 udah sampai bisa. Jakarta lah. Jadi sampai pergi ngamen seperti itu waktu di Bandung. Tapi itu saya katakan, yang kita katakan tadi bahwa proses, perantauan yang kita lakukan itu adalah sesuatu, proses pematangan diri. Makanya waktu begitu saya selesai saya sudah berkeluarga dan saya punya punya anak, begitu saya menjabat wali kota tahun 2004, saya pikir saya sama ibu ini pasti waktunya banyak tersita, tidak mungkin saya bisa fokus anak-anak. Saya tanya anak-anak, ternyata dia mau masuk pesantren. Kirimlah masuk pesantren, jadi tamat SD langsung saya anak laki-laki langsung masuk pesantren di Sukabumi. Ya, waktu saya ingat saya mau cerita, waktu saya Iya. antar itu anak pergi di Sukabumi, dia sih santai-santai aja, anak kecil. Mmm, Merasa bahwa saya iya dapat teman baru lagi di iya iya, sini. tempat baru. Nah, kita bawa ke sana. Sepanjang jalan dari Sukabumi ke Jakarta, di situ air mata menetes, Justru membayangkan bahwa kira-kira besok pagi ini anak-anak siapa yang urus dia? Mampu gak dia urus dirinya sendiri? Ternyata dia enjoy, kita yang sedih, dia enjoy. Kita monitor. bukan anaknya yang menangis ya, Pak, Bukan, justru orang iya. tuanya yang bersedih. Kita yang bersedih karena Aduh, iya bayangkan bahwa bagaimana dia mengurus diri. Bayangkan kan anak SD iya tidak pernah dan begitu dekat sama kita semua fasilitas ada selama terus tiba-tiba harus berpisah dan dia harus urus dirinya sendiri. Ternyata dia happy. Itu saya anak dua laki-laki dan akhirnya tamat pesantren di SD Al Kausar SMP, lanjut SMA-nya di luar di Australia. iya Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa memang pendidikan pesantren menjadi penting untuk membangun sebuah pondasi kehidupan bagi seorang anak. iya Kalau pondasinya kuat, tidak ada keraguan buat kita. Tinggal bagaimana mengarahkan dan membimbing. Nah, apa yang saya mau tarik dari iya hal yang seperti ini dalam kondisi kekinian iya, buat para pendengar radio Ras terus itu. ini ya, saya mau katakan bahwa kita tidak mampu membatasi dan mengontrol Mhm, dari kondisi anak terhadap perkembangan teknologi yang ada. Ya, tidak mampu, tidak ada dan tidak ada batas lagi untuk hal tersebut. Sehingga cara mengontrolnya, cara membatasinya adalah isi dengan keimanan dan ketakwaan bagi anak itu. iya Karena itu modal. Kita ingat berapa bulan yang lalu iya ada anak remaja membunuh tukang parkir gara-gara mendapatkan informasi melalui medsos bahwa organ manusia itu bisa dijual miliaran. Ternyata berita hoaks, dia culiklah tukang parkir yang anak SD umur 6 tahun dia bunuh. iya, Setelah dia bunuh, dia cari mau jual di mana mau organnya, ternyata tidak ada. Sudah terjadi pembunuhan dan dia sudah artinya sebuah perilaku manusia iya, bisa dirubah seketika dalam sebuah genggaman teknologi. mhm, Nah, untuk membatasi dan mengontrol teknologi itu satu-satunya iman dan takwanya. Nah, makanya saya dalam beberapa kesempatan ketika berdialog tentang bagaimana konsep pendidikan, saya bilang, kita tidak lagi mengejar bagaimana meningkatkan kualitas keilmuan akademis, tidak perlu lagi seperti itu karena kita mau cari ilmu tentang apa, pelajaran tentang apa, semua bisa dapat dalam sebuah genggaman. iya. Tapi kehancuran manusia bisa juga hancur dalam sebuah genggaman. Nah, harus ada keseimbangan itu dan harus kita bisa menjaga. Itu yang saya katakan tadi. Caranya ya memperkuat pendidikan ke bidang keagamaan ke depan. Harus dan sudah harus. Dan itu yang menurut saya mengharukan, Pak, Oh, karena, saat ini kita fokus bagaimana teknologi, sains teknologi itu benar-benar dikuasai anak-anak, padahal itu sudah menjadi rutinitas dan orang betul. gencar untuk berlomba-lomba mempercepat Iya, diri untuk menguasai iya, itu. Tapi yang kita lupakan adalah moralitas, nilai-nilai iya. ketakwaan dan keimanan dan value yang Dan kita tanam di keluarga. dan Dan tidak ternyata Pak Ilham iya, fokus di situ. dan tidak sedikit juga orang tua Iya, menjadikan itu menjadi sarana buat, anak. mhm, Bayangkan anak kecil lagi merengek-rengek ini dikasih handphone diam, begitu ada email menangis. Padahal itu bukan sebuah proses pendidikan yang iya, baik. Nah, hal-hal yang seperti ini mulai dari bagaimana anak itu bisa merusak mata manunya, merusak pikirannya, macam-macam. Jadi
Jangan terlalu dibiasakan. Tapi yang kedua, ketika pada tingkat usia remaja, ya, kita tidak tahu. Ketika dia sudah pegang gadget, dia sudah pegang Android apa semua, terus di kamar, kita nggak tahu Mmm. seperti apa. Nah, Jadi yang yang kontrol. tidak ada, Kalau tidak bukan tidak dirinya iya, sendiri. bukan dirinya sendiri yang harus kontrol. Nah, bagaimana cara mengontrol dirinya? Dia sudah tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. Pendekatan baik tidak baik itu melalui agama, Mmm. pendidikan keagamaan. Karena Dari nilai semua. baik dan benar itu, salah dan benar itu ada di batasan yang Allah kasih. Iya, betul. Sehingga untuk sampai di situ ya Ah, kita tahu Allah, bilang yang mana yang baik, yang mana yang tidak. salah gitu. Iya. Luar biasa sekali Pak Ilham. Tapi kalau berarti ini, bagaimana Bapak tertanam memang dari kecil ternyata karena memang pendidikan menjadi utama gitu Iya. dalam keluarga terutama Ibu. Kemudian ternyata, pesantren saya jadi bangga ini, sebagai anak pesantren juga. Pernah mengenyam di pendidikan pesantren, Heeh. ternyata Pak Ilham memutuskan untuk anak sekolah di pesantren, dan akhirnya memang ini membawa, pada titik bahwa hidup kita itu nilainya adalah iman dan takwa. Iya, betul. Berarti sampai kini mahasiswa, Iya. seorang Bapak Ilham Arif Sirajuddin itu, posisinya kan kadang-kadang gini kalau remaja ada nakal-nakalnya, Iya. terus, mahasiswa ada juga sedikit nakal-nakalnya. Tapi kalau seorang Pak Ilham itu dengan segala filosofi yang mungkin nilai-nilai sudah ditanamkan dari keluarga, apa yang, jadi kepribadian tak di masa Kalau itu? saya sih sebenarnya Iya. tidak ada perbedaan dengan, perilaku itu ya, eee, remaja atau mahasiswa, seperti biasa. Cuman Iya. kebiasaan saya Mmm. kebiasaan saya, tidak bisa sendiri, Ah, selalu seperti mesti ramai. Jadi rumah saya itu tempat belajar, tempat kumpul, karena itu tadi, ada interaksi yang mhm, kemudian barangkali dari situlah yang kemudian membuat saya menjadi sosok sebagai seorang, pemimpin. mhm. Ya waktu, dengan terbiasanya, berkumpul dan mengakomodasi teman-teman apa semua, seperti itu. Lalu yang kedua, ya dalam bidang perorganisasian memang saya selalu didorong untuk selalu, berperan dalam, organisasi, baik itu di eee, eksternal maupun internal, kampus, seperti itu. Makanya waktu kuliah, kemudian organisasi kepemudaan cukup banyak kita, aktif, situ. Berarti, jiwa leadership tak sudah nampak ya, Pak, ya? Kira-kira Suka seperti itu, tapi kan oke, kan gimana? kita tidak pernah membayangkan, Iya, nanti setelah kita jadi seperti ini, baru, "Oh dulu saya begini, oh dulu saya begini." Itu yang kemudian kita ajarin ke anak-anak sekarang. Tapi ternyata anak-anak saya tidak ajarin, jalan sendiri, ternyata bawaan dia dari lebih Bapak ya? dia lebih hebat, iya dia lebih hebat ternyata karena seperti saya punya anak yang perempuan itu ya, saya Iya. nulisnya bagus, speech-nya bagus, tidak patah-patah kalau bicara, kalau pidato, dua-dua saya anak perempuan. Saya bilang, "Di mana belajar semua ini?" Oh bisa jadi ada faktor genetik ya. Genetik kayaknya, Pak, ya? Selain itu tambahan Iya skill iya dari luar iya. tentunya. Sama Nah anak-anak saya sekarang ya, saya tanya anak saya, apa, yang paling bungsu, mhm, "Lisa, di mana buku pelajaranmu?" "Ndak perlu nih buku pelajaran sekarang." iya. Saya masuk di kamar, tidak ada buku pelajarannya, saya dapat memang. Yang ada novel-novelnya juga bahasa Inggris semua, bahasa Korea, macam-macam lah di kamarnya. Tidak ada buku pelajaran. Tapi dia tetap ranking 1 di sekolah. Luar biasa ya. Jadi saya bingung, "Di mana?" "Oh ternyata modalnya ya teknologi." Tapi Oke. kalau, laptopnya yang rusak atau apa, itu pusing kepalanya ternyata handphone-nya rusak. Oh ternyata hidupnya ada di situ. Nah, dan lagi Iya, dia tidak digital. perlu iya, digital semua. Oh ini anak-anak dia ketua OSIS di Atira. Mhm. Saya punya anak itu, tahun berapa itu ketua OSIS Atira. Kemudian masuk di Unpad, dia ketua himpunan lagi. Saya lihat kalau dia mimpin rapat, waduh, Wih, wah hebat banget ini anakku, saya oh, bilang, Masya iya, Allah. saya bilang, jago bener. Baru sudah gitu mimpin rapatnya pakainya speech-nya Inggris lagi, bukan lagi pakai aduh saya bilang luar biasa anak-anak sekarang ini seperti itu. Wah, apalagi waktu pandemi kan saya ikutin terus dia waktu pandemi, ternyata, terbatas jadi setiap hari rapat melalui Zoom apa saya aduh hebat anak-anak sekarang Nah, gitu. justru saya jadi penasaran, Pak. Heeh, Dengan kita mengakui anak, Bapak hebat, Pak Arif, berarti ada pola yang dilakukan mungkin orang tua sengaja tidak sengaja, iya. yang akhirnya anak terbentuk ini. Jadi seorang Pak Ilham Arif kepada anak itu sebenarnya tipikal orang tua apa sih? Saya tidak pernah Ya, mengarahkan,
Mmm. Tidak pernah memaksakan, Berarti bukan tipikal tidak orang tua iya. otoritarian, bukan? Contoh ada satu Iya iya. seperti ini, Iya dia bilang sama ibunya, "Lisa," yang paling pernah kan, iya "Lisa, jadi dokter, kuliah mau jadi kedokteran nak, jadi dokter mau ke." iya. Kenapa kau ini ibu paksa-paksa kita jadi dokter? Hah? Dia, "Enggak kan kalau ayah ibu sakit, ada anaknya yang urus." "Oh kalau itu Bu, nanti saya bikinkan ke rumah sakit, banyak Masya dokter." Allah. Bayang jadi kesimpulannya anak-anak sekarang kasih kebebasannya, apa yang dia inginkan, jadi saya lihat anak-anak tidak tidak bisa lagi diarahkan bahwa mau begini. Saya tanya, karena kalau dari pendekatan akademik anak saya yakin kepintarannya, kemampuan untuk kuliah di kedokteran cukup mampu. Dia punya hafalan bagus, apa semua ya, anu kan kedokteran kan model penghafalan terus kuat ya. Anak saya tanya, "Kenapa kau tidak mau sekolah di kedokteran? Anak kau mampu untuk itu." Ternyata satu yang dia lihat sepupunya, ada sepupunya dokter Iya. yang sepertinya ketika kuliah di fakultas kedokteran 4 tahun hilang privasinya. Yang ada cuman di kamar dan buku. Tidak Ih, bisa berinteraksi, tidak bisa ya mungkin karena iya. terlalu serius ya. Dan memang begitulah kira-kira kedokteran ya. Mhm Karena kalau, tidak ditekuni, mhm. mainannya kan kedokteran bukan anu, nyawa. Iya. Ya, jadi saya bilang, "Oh ini dia merasa tidak bisa." Nah, akhirnya dia ambil sekarang dia ambil komunikasi di Unpad ya. Sekarang udah magang di berapa dia tanya lagi kemarin saya, "Kayak ada satu perusahaan ini, eh, minta saya masukkan lamaran." Perusahaan besar dan orang-orang terpilih yang masuk di situ, saya diajak masuk. Iya. Saya bilang, "Alhamdulillah." Tapi saya cuma sarankan, karena dulu ayah juga begitu. Begitu pintar cari duit, lupa sekolahnya. Mmm. Lebih bagus begini, selesaikan muka sekolahmu dulu, karena kita masih bisa dibiayai sekolahmu, ya mau dulu. Kalau pekerjaan gampang, "Nah, tapi ini lama saya berdebat sama." Iya, kalau ada rezeki pasti kau akan ketemu juga di situ. Kalau kau punya skill bagus, kau punya supaya tidak terganggu sekolahmu. Kalau kau sudah rasakan bagaimana kau uang, pasti akan terganggu sekolahmu. Ini bisa ngerti, ini bisa nurut juga dia. Waduh, Jadi berarti tidak ada iya. sebuah prem yang saya tanamkan di anak-anak untuk sesuatu hal. Dia yang mengalir aja, tidak usah. Dua-dua adik kakak, dua perempuan ini ambil komunikasi, komunikasi dua-dua. Semua tidak pernah kita arahkan. Sama yang tua juga. Yang tua basicnya di bisnis, jalan bisnis saja, nggak ada. Jadi tidak pernah membimbing untuk mengarahkan. Itu tadi kita membimbing, bayangin kita udah tanya begitu. Jadi dokter mau ke apakah ini dokter? Supaya ada, kalau itu nanti saya bikinkan ke rumah sakit, banyak dokter tak yang rawat ki. Bayangkan bahasanya Iya, begitu nah. jauh lebih Iya, tinggi iya, dari ekspektasi iya. orang tua. Ini luar biasa. Nah, kalau begitu berarti ada Mhm, visi, ada misi yang tertanam. Karena, secara teknis dia sudah pikirkan panjang sekali. iya, Nah, oke, berarti istilahnya, eee like father, like daughter tuh, jadi bapaknya anaknya pasti kalau anaknya kita lihat punya misi dan punya visi yang iya. jauh bahkan dari ekspektasi kita pada umumnya, berarti kita pengen tahu sebenarnya bapaknya visinya apa, tapi ini kan segmen terakhir, oke Nah, ceritanya, kalau bicara tentang visinya seorang Bapak Ilham Arif Sirajuddin, misinya, mhm, dengan segala seabrek prestasi yang sudah dirasakan, naik turunnya sebuah perjalanan hidup, mhm, setiap, perjalanan itu ada iya, poin, iya. ada nilai yang ingin di-share, tapi pastinya sampai di titik ini Pak, ada visi tak, ada misi tak, yang coba kita refresh lagi, grow up lagi supaya bukan hanya dirasakan diri sendiri, tapi masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, ketika saya diberi kesempatan dalam bentuk sebuah pengabdian, maka saya memanfaatkan itu pengabdian sebaik-baik mungkin. Karena saya yakin dan percaya, apapun yang saya buat dalam pengabdian itu, insya Allah akan berbuat menjadi amal jariah. Maka saya dalam konteks jabatan, saya selalu mengatakan, jauh dalam pikiran saya pendekatan materi, tetapi dalam pendekatan ibadah. Karena bayangkan ketika saya melakukan sesuatu, sama waktu masalah yang saya lakukan yang lalu berkait dengan kehidupan orang banyak, terkait dengan air bersih. Kalau itu hari tidak dilakukan, hari ini ada 800.000 penduduk Makassar tidak akan mendapatkan air bersih. Tetapi ketika saya lakukan itu dan dinikmati oleh masyarakat, berapa banyak air itu digunakan untuk beribadah, berwudu,
mandi, makan, dan lain sebagainya. Maka sebuah jabatan adalah bagian dari sebuah pengabdian. Pengabdian yang saya lakukan adalah merupakan bagian sebuah ibadah yang saya mendapatkan amal untuk menjadi ya. Visi saya adalah berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak. Tidak ada lebih dari itu. Dan Makanya tidak berhenti sampai di situ. saya selalu bilang kata-kata Iya. kan tanpa teman kita bukan siapa-siapa karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Gitu loh. Semakin banyak-banyak teman, semakin banyak yang bisa kita berbuat. Itu yang jadi visi dan Iya. tidak sederhana, mungkin terdengar sederhana, Iya. tapi tidak semua orang bisa berkolaborasi. Banyak orang bisa berkompetisi, Iya. tapi tidak semua orang bisa berkolaborasi. Mungkin ya. Dan kayaknya nilainya Bapak adalah eranya orang kita kolaborasi, bukan iya. lagi kompetisi kan. Iya. Apa visi yang tadi kan dicapai membuat orang menikmati Iya. apa kerja kita gitu, Iya. Pak. Bayangin, Iya. saya ketika jadi wali kota Makassar, berapa banyak orang menikmati lapangan Karabosi, berapa banyak orang menikmati Pantai Losari. Dia akan bercerita, siapa dulu wali kotanya ini? Oh ada itu namanya, Ilham Arif Syarjudin. Itu hari wali kotanya memang gagah tahu. Barakallah. Nah, iya. Kalau kita mati dari sendiri siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Pak, tapi ini kan bulan Ramadan. Pasti banyak yang aktivitas takmi, ibadah yang kita lakukan. Apalagi ini terakhir, aduh sedih sekali Mami berakhir lagi Ramadan tahun ini. Nah, sejak mungkin dari kanak-kanak sampai hari ini, apa yang menjadi indahan Ramadan yang kita rasakan yang mungkin bisa juga di-share supaya vibes-nya itu kita rasakan bersama? Iya, yang pertama keceriaan bulan Ramadan itu ya mulai di saat sore hari sampai malam hari ya. Mulai hiruk-pikuk dari kecil saya rasakan itu mulai menjelang buka puasa. Oh, kita sibuk, ramai ya. Kadang bawa makanan ke masjid, apa semua untuk buka ya. Nah, seperti itu. Dan seperti sekarang juga, pergi masuk di Ramadan pertama, saya menangis, saya lihat, waduh bahagia orang kita ketemu lagi bulan Ramadan, ada ruang pengabdian untuk ibadah yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Saya manfaatin betul, apalagi 10 terakhir ini. Ya, 10 terakhir ini saya tidak manfaatkan. Kebetulan saya hampir 8 bulan ini saya berjalan terus keluar, tapi 1 bulan terakhir ini saya mau yang tidak ke luar daerah. Nah, kita di Makassar saja untuk manfaatkan ibadah. Jadi kebetulan di Masjid Terapung, masjid kami yang kita kenal sekarang ini sudah tahun ke-6 kita lakukan iktikaf juga di situ ya. Tadi malam-malam ke-22, sebentar malam ke-23 ya cukup ramai lah. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kecil suasana kemeriahan itu ada di saat berbuka puasa, di saat kita bermain di masjid pada saat tarawih. Waktu kita masih kecil-kecil kan, saya main di saya selalu memang rumah saya di Sultan Hasanuddin, tapi tarawihnya memang di Masjid Maipa. Dari kecil dari situ. Dan ternyata orang tua dapat rezeki bisa beli rumah di depan masjid itu juga akhirnya. Gitu. Dan itu sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau mau ketemu Pak Ilham ke Masjid Terapung kah Pak? Oh iya. Kalau subuh pasti di situ. Pasti di situ ya. Oh iya, kalau ada di sahabat terus jangan lupa kalau misalnya mau ketemu Pak Ilham. Iya. Ke sana Datang mungkin Masjid Terapung pasti ada kali situ. Kalau tidak ada di waktu-waktu kalau Sabtu Minggu biasanya luhur di situ. Luhur kalau bulan Ramadan ya tadarusan di situ, ngajar di situ. Kalau hari biasa ya di kantor pos karena kantor dekat kan. Saya biasakan semenjak keluar itu pesantren nikmat rasanya kalau sempat salat berjamaah. Jadi saya luangkan waktu di kantor pun. Waktu kita juga waktu menjabat di wali kota, kalau biar lagi rapat kita break dulu rapat kita pergi ke masjid dulu membiasakan berjamaah. Makanya kadang-kadang bilang saya waktu di kantor wali kota, "Woi, wali kota saja ini masih mau pergi berjamaah, kau masih tinggal kau di situ, bagaimana kau bagus rezekimu?" Gitu saya bilang sama pegawai gitu. Iya, jadi leader-nya jadi contoh panutan, jadi Nggak enak perlu rasanya. diomongkan. Betul, langsung action. Kan perilaku ya, biar orang yang mengikuti seperti itu. Baik, luar biasa.
Ini banyak sekali singgungan-singgungan kita sebagai seorang muslim, Heeh, disiplin sholat tak, heeh, kemudian nilai-nilai iman dan takwa tak, itu menjadi nilai untuk membuat kita terjaga dari hal-hal yang tidak disayang sama Allah gitu iya, kan. betul. Pak, tapi karena, sudah akhir-akhir perbincangan kita, ngobrol santai Heeh. kita, saya pengen dengar quotes apa yang kita mau sampaikan di closing statement ini. Yang terpenting ya, di sini pecahnya di sini. Apa, itu saja yang saya selalu katakan, Iya, seperti saya katakan, berbuat baik saja, belum tentu orang melihat kita baik, apalagi kita tidak baik. Oleh karena itu, kebaikan itu tidak ada yang pernah sia-sia. Maka jangan pernah kau tidak mau berbuat baik, sekecil apapun, ya, akan bernilai ibadah, akan bernilai sosial. Itu aja paling penting. baik, pecah sih. Jangan 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 usahakan jangan jangan, Allah saya kan banyak mengalami ada pasang surut, pergaulan ya, terus tiba-tiba ketika sudah tidak ada begini orang udah nggak usah saya selalu bilang, "Itu urusannya yang Allah, yang pasti saya sudah pernah berbuat baik sama kau, giliran orang itu tidak baik sama kita, bukan urusannya kita." Yang kedua, jaga silaturahmi. Mmm, Kita yang jaga silaturahmi, orang tidak mau jaga silaturahmi, bukan urusannya dia, urusannya Allah. Ya, saya selalu bilang, jangan bikin permusuhan, jangan bikin, dendam terhadap orang. Kalau orang yang dendam sama dia dendam sama biarin aja. Karena makanya saya selalu bilang sama teman-teman, "Aduh jangan nih, nggak usah media." Satu saat makanya karena waktu dulu juga seperti itu, "Pak mesti begini." Enggak, insyaallah. kalau niatnya bagus itu, Allah lindungi jeki kemana mana. Saya selalu berprinsip begitu, tidak ada yang ganggu kayak ini, nah, itu akhirnya saya bisa rasakan sekarang, saya bersama teman-teman sekarang. Saya bisa mampir ke mana aja, saya mampir, mau mampir masjid manapun tenang. Apalagi di masjid ya, di rumah makan apa di warung kopi aja, mau mampir mampir aja nggak ada, pasti ada yang kenal, karena itu tadi, tidak mungkin, eee tidak ditegur, kalau tidak ada kebaikan yang pernah dia tertanam dari memorinya. Jadi ada, Dan itu tadi, tidak iya, keikhlasan, iya, bukan pandangan manusia, tapi betul. bagaimana Allah, ridho kepada kita atau tidak. Iya, Masya Allah. Aduh, terima kasih banyak Pak Ilham, sudah ya Allah, segala dikasih informasi. dengan segala waktu yang susah dikejar, Masya dan Allah. akhirnya ternyata Iya deh, luar ah, biasa. tapi saya Iya, dengan ras ini. iya, Dulu waktu kita menjabat wali kota, kalau saya nggak salah saya sudah distribusi kurang lebih 350 radio di masjid. iya, Karena saya bilang begini, bayangkan saya kan Senin Kamis puasa. Kalau Kamis itu banyak yang ngumpul iya. di rumah. Sekarang kan kita Yasinan kalau Kamis, bukan puasa Kamis, jadi bukan puasa bersama. Nah, di sekitar rumah saya di Puri ada 4 masjid kelilingi dan 4 ini tidak bersamaan waktu azannya. Nah, Nah, ya, jadi kita bilang, "Yang mana diikuti yang nih?" mana Ya ini? terpaksa kita sepakat kita ikuti handphone. Pesan handphone, kalau jadwalnya ini yang kita pegang, karena ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi, itu waktu, saya ingat betul, saya kurang lebih 350 karena maunya saya, Kota Makassar ini kalau bersamaan gaung azan itu, indahnya, nikmatnya Masya ini kota, Allah. ya, penuh berkah. Jadi kita mau setel dengan informasi, yang titik informasinya itu dari Al-Markas karena ada gelombang radio FM itu hari. Jadi itu. Tapi nggak tahu sekarang, apa, anunya itu apa, masjid-masjid yang dapat radio masih relay nggak? Mmm, Saya enggak, karena saya sudah siapkan itu, memang untuk gelombangnya kita cuman, pasang di frekuensi radio Ras ya FM. FM ini, Ras Mhm, FM, mhm. supaya suara azan itu bergema makanya Dan bersamaan, serentak. iya, Mhm. serentak, Kita gitu. juga masih relay azan Iya, di Masjid Al-Markas, Pak, heeh, iya. sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Makasih, Ilham. sama-sama. Kalau ada, kesempatan lagi datang lagi di Insyaallah. sini insya Allah. Dan Banyak buat iya, pemirsa Radio Ras, pendengar iya. Radio Ras. Saya bersyukur hari ini bisa hadir, bisa berdialog di sini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada nilai manfaat buat kita semua. Masya Allah, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat Ras yang menyaksikan kita di YouTube channel kita di Ras FM Makassar. Terima kasih banyak udah like. Jangan lupa like, subscribe dan juga tentu share sebanyak-banyaknya konten kita kali ini. Dan sahabat Ras yang mendengarkan kita di 99,6 Ras FM. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda mendengarkan kita. Saya Sukmawati Sukari mohon pamit juga kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.